Hai guys, di depan kamu ada Melisa. Kau bisa tebak gak nih, apa nih yang lagi aku pegang-pegang ini? Jadi, kamera kecil mungil ini yang punya kemampuan ngerekam hingga 4K dan 120 fps datang dari salah satu perusahaan asal China yang namanya ViewTech. Pasti buat kamu-kamu yang udah sering cari stabilizer atau gimbal gak asing ya sama ViewTech ini. Mereka tuh baru banget ngeluncurin kamera 4K gimbal kecilnya ini yang namanya Vayu Pocket yang emang hadir untuk nyaingin DJI Osmo Pocket. Soalnya kalau kita lihat dari desainnya nih, Vayu Pocket sendiri tuh punya desain yang kurang lebih tuh mirip ya sama Osmo Pocket, tapi dengan layar yang lebih besar. Terus harganya sendiri juga lebih ekonomis nih. Kau bisa dapetin Vayu Pocket ini dengan harga Rp2.899.000. Sebenarnya mereka tuh udah open pre-order dari tanggal 27 Juni kemarin sampai tanggal 7 Juli. So ya, sekarang kamu juga udah bisa cari di berbagai e-commerce lainnya. Nah, sekarang kita balik lagi yuk ke si Vayu Pocket ini yang punya ukuran layar hingga 1,3 inci. Sedangkan ukuran layar dari DJI Osmo Pocket kan 1 inci aja. Selain perbedaan ukuran layarnya ini, kedua kamera gimbal ini tuh emang pada dasarnya tuh punya bentuk sama ukuran yang identik sama lah ya. Lengkap pokoknya sama kamera yang bisa berotasi hingga 360 derajat. Terus ada juga nih 2 tombol yang digunain untuk ngekontrol kameranya. Kalau kita ngomongin spesifikasi teknisnya, Vayu Pocket ini tuh dilengkapin sama lensa ultrawide 120 derajat yang punya aperture di f2.8. Kamera gimbal terbaru dari ViewTech ini juga punya sensor gambar CMOS berukuran 1/2,5 inci. Dan sebagai info aja nih buat kamu, kalau DJI Osmo Pocket dilengkapin sama lensa 80 derajatnya dan ukuran sensornya di 2/3 inci. Untuk resolusi perekaman video maksimal yang ada di Vayu Pocket ini tuh di 4K dengan kecepatan 60 fps. Terus Vayu Pocket ini tuh punya resolusi pemotretan di 8,5 megapiksel. Nah, untuk kemampuan stabilisasi gambar yang dikasih sama Vayu Pocket ini tuh udah 3 axis atau 3 arah, sama kayak Osmo Pocket. Vayu Pocket ini juga punya option untuk stabilisasi gambar hibrida alias 6 arah yang emang kelihatannya tuh menggabungkan stabilisasi optik dan digital ya. Sebelum aku ngebahas lebih dalam lagi tentang recording mode-nya, aku mau kasih tahu dulu nih impresi aku sama tampilan dari Vayu Pocket ini yang menurut aku dia tuh kecil-kecil tapi bisa memberikan feeling yang compact dari keseluruhan bodinya ini. Tuh, kau bisa lihat sendiri di sisi kirinya kamu tuh akan menemukan ada port untuk USB-C untuk nge-charge dan ada port untuk micro SD. Rasanya Vayu Pocket ini tuh cocok banget nih buat kamu-kamu yang hobi ngevlog kayak aku. Sebenarnya aku tuh udah gak sabar banget buat traveling, tapi karena lagi corona jadi ya kita harus menahan diri lah ya. Oke, sekarang aku mau ngebahas nih tentang mode-modenya. Tuh, kau bisa lihat sendiri untuk layarnya sendiri dia itu udah touchscreen dan kamu tinggal swipe aja ke kiri seperti ini. Dan yang pertama aku mau tunjukin, ini kita masuk ke mode fotonya. Terus ada juga ini ada mode video, mode timelapse, dan yang terakhir ada mode panoramanya. So, pertama-tama kita ngebahas tentang mode fotonya dulu nih. Kalau kita klik lagi tuh, di dalamnya kamu akan menemukan berbagai macam rasio yang bisa kamu pilih untuk rasio fotonya. Terus ada countdown juga, alias dia tuh bisa ngitung mundur. Ini berguna banget pas kita lagi mau grup foto. Next, kita lihat nih menu videonya. Tuh, pas kita klik, di sini kamu akan menemukan berbagai macam resolusi yang bisa kita pilih dari 1080p, 2,7K, dan 4K dengan masing-masing rasionya yang bisa kamu lihat sendiri. Dan kamu juga bisa pilih FPS-nya nih seperti ini. Tuh, maksimal tuh bisa di 120 fps untuk perekaman di 1080p yang seperti tadi aku udah bilang. Moving on ke bagian slow motionnya nih. Di sini kamu juga akan menemukan berbagai macam pilihan slow motionnya mulai dari 720p, 1080p, sampai 4K. Sekarang kita intip yuk tentang mode timelapse-nya. Yang aku lihat di sini tuh kita akan menemukan 3 model timelapse. Ada timelapse, ada motion lapse, dan ada hyperlapse. Last but not least, di sini Vayu Pocket juga punya mode panorama. Nah, kamu tuh bisa pilih juga nih mau 180 derajat ataupun dengan rasio lainnya.
Juga nih aku mau kasih tahu ke kamu kalau kita swipe dari atas ke bawah kita akan menemukan menu setup. Kemudian kalau digeser ada full screen display, terus ada normal mode atau pro mode. Kemudian di sini ada high brightness. Dan kita mulai dulu, kita lihat dari yang setup nih, di dalamnya ada apa aja. Pas aku klik, ternyata di sini tuh menampilkan berbagai macam informasi tentang si VAIO Pocket ini. Mulai dari baterai, ada storage juga, sampai kamu bisa ngatur juga untuk anti flicker dan calibration-nya. Tuh, pokoknya lengkap. Kau bisa lihat-lihat di sini. Kita lihat yuk bedanya full screen display sama normal display seperti apa. Yang pertama normal display, nih tuh tampilannya akan seperti ini, seperti terpotong ya. Kamu akan menemukan ada sisi-sisi yang berwarna hitam. Kemudian kalau aku bikin full screen display ya tampilannya akan full seperti ini. Dan kita masuk ke bagian normal mode atau professional mode-nya, bisa kita pilih. Pas aku pilih professional mode tuh akan tampil tulisan Pro di sisi bagian atas kirinya. Tuh seperti itu, dan tinggal kita klik aja untuk milih nih mau formatnya seperti apa, terus juga untuk white balance-nya dan exposure-nya juga bisa kita atur sesuai sama kemauan kita. Tuh ada scene mode-nya juga yang bisa kita pilih. Di bagian professional mode ini kita tuh juga bisa ngatur untuk exposure-nya. Tuh tinggal pilih aja mau minus berapa ataupun plus berapa. Untuk brightness dari screen-nya sendiri tuh bisa kita pilih ya, sesuai sama kenyamanan mata kita dan kondisi lingkungan kita lah. Bisa dari low, medium, hingga high. Tadi adalah mode profesional untuk foto, sekarang aku mau tunjukin mode profesional untuk videonya. Bisa kita atur untuk white balance, exposure, hingga volumenya seperti ini. Dan kalau kita swipe dari bawah ke atas nih, bakal tampil seperti ini. Kita tuh bisa ngatur kameranya untuk menjadi recenter kembali. Terus kita juga bisa atur juga untuk mode-mode yang kita inginkan. Bisa pakai flip mode ataupun mode-mode lainnya sesuai sama keinginan kita. Tuh. Menariknya, di sini kita juga bisa ngatur untuk motion mode. Jadi dia bisa langsung nge-record orang atau benda yang sedang bergerak. Kemudian di sini juga kita bisa ngaktifin mode pan mode-nya. Tuh. Guys, balik lagi nih, kalau kamu ngerasa cukup ribet untuk pilih-pilih modenya melalui screen-nya, kamu juga bisa pilih nih melalui tombol yang ada di sisi bagian bawahnya. Yang tombol M ini, kamu bisa modenya tuh pilih aja sesuai kemauan kamu. Ada follow mode, pan mode, atau all follow mode. Pastinya nggak kelupaan dong, aku bakal tunjukin ke kalian nih untuk hasil rekaman video 4K-nya seperti apa. Terus juga untuk slow motion-nya, sampai untuk hasil fotonya. So, enjoy! Kalian juga perlu tahu nih, kalau di dalam paket pembeliannya kita juga dapat bonus case-nya seperti ini. Ini tuh hard case, jadi mampu melindungi si VAIO Pocket ini pas kita taruh di dalam tas kita, biar nggak bergesekan sama benda lainnya.
Terus ada juga nih smartphone holder yang bakal berguna banget pas kita mau nge-record melalui HP kita. Jadi tuh emang ada aplikasi yang namanya VU Cam yang bisa langsung kamu konekin VU Pocket kamu ke aplikasi tersebut. Jadi kamu tuh bisa melakukan berbagai macam pengaturan kamera langsung dari aplikasi yang ada di handphone kamu. Jadi super easy, super simple, dan gampang banget tentunya. So ya, jadi aku rasa untuk videonya sampai sini dulu aja. Kalau ada pertanyaan, silakan aja kamu tulis di kolom komentar. Dan kita ketemu lagi ya guys di video selanjutnya. Bye-bye!